Mas, gimana cara supaya nanti ketika saya launching produk itu bisa laris manis atau seenggaknya banyak peminat yang ikutan pre-order? So, kalau gitu langsung aja kita bahas. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, ini masih suasana lebaran, jadi aku pengen mengucapkan sekalian taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau misalnya aku ada mungkin perkataan atau mungkin perbuatan yang salah ke kalian, aku minta maaf sedalam-dalamnya. Nah, kebetulan pas lagi Lebaran kemarin itu ada yang DM kurang lebih seperti ini nih. Ya, aku kasih screenshotnya ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bahas ya teman-teman tentang PO ini, itu sebenarnya udah kurang lebih ada 3 atau bahkan lebih konten yang udah aku bikin mengenai gimana caranya bisa memaksimalkan pre-order gitu ya. Pas live juga dari kalian yang nonton itu juga banyak banget yang tanya-tanya tentang ya pertanyaan kayak gini. Oke, jadi ini mungkin konten keempat atau kelima gitu ya. Aku membahas tentang pre-order. Nah, basically buat sekarang nih tahun-tahun kayak gini, mulai dari tahun 2000 mungkin 2019-an, itu sebenarnya sistem PO itu kurang ramah untuk brand baru atau brand-brand yang masih belum punya masa cuy. Nah, PO atau pre-order ini bisa powerful orang yang mau order itu kalau brand kalian atau clothingan kalian itu udah punya masa atau memang mungkin owner dari brand baru ini itu adalah orang-orang terkenal gitu. Ya itu pasti gampang gitu untuk jualan. Tapi kalau misalnya buat brand baru itu menurutku agak susah kalau buat zaman sekarang. Nah, pertanyaan yang masuk dari Theo Surya ini ya teman-teman. Ini kan dia nanya mau bikin brand bulan Mei katanya. Mau bikin brand bulan Mei, mau launching beberapa produk gitu. Nah, supaya banyak orang minat atau beli dari PO itu gimana ya? So, kita coba kasih saran untuk Theo ini dan aku akan coba jawab poin by poin terlebih dahulu teman-teman. So, langsung aja kita bahas. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, bantu untuk support channel ini untuk tembus di 100.000 subscriber. Semoga di tahun ini kita bisa tembus di 100.000 subscriber. Amin, amin, amin ya Allah. Bantu supportnya buat teman-teman yang nonton ini masih belum subscribe, bisa support kita untuk klik tombol loncengnya. Dan kalau misalnya teman-teman suka sama konten ini bisa like untuk konten ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas topik kali ini. Oke, aku akan coba bagi tips untuk teman-teman yang mungkin pengen tetap menggunakan pre-order sebagai sarana buat jualan untuk di awal. Oke, yang pertama adalah kalau misalnya kalian bikin produk PO, pastikan produk tersebut udah kamu riset barangnya ini yang pengen kalian jual itu demand-nya atau permintaannya besar atau enggak gitu. Untuk memastikan nanti kedepannya apakah produkmu ini bisa laku terjual atau susah terjual. Ya kalian bisa riset sederhana aja, mungkin bisa lewat sosmed atau mungkin kalian bisa cari feedback dari calon customer kalian. Kalau bisa usahakan dari di luar ring 1 ya teman-teman. Terlepas dari teman, keluarga atau orang-orang yang kamu kenal kayak gitu. Kemudian kamu bisa cek nanti dari hasil survei kalian berapa banyak orang yang tertarik sama produk yang mau kamu tawarkan gitu. Jadi kalian harus pastikan dulu, riset dulu apakah jualan kalian ini atau barang yang pengen kamu produksi bakalan diterima apa enggak sama pasar gitu. Yang kedua, buat produk yang unik. Nah, di zaman sekarang itu bisa dibilang udah nggak bisa main PO kayak tahun-tahun 2010-an ke bawah cuy. Kalau zaman dulu jualan kaos itu kan nunggu slot penuh baru diproduksi. Itu konsumen aja kadang ada yang nunggu kurang lebih sebulan aja. Waktu itu juga aku sempat ikutan PO gitu kan ke orang-orang yang jaket atau bikin kaos gitu kan. Itu nunggunya tuh bisa sebulan sendiri loh. Mereka kan belum produksi ya. PO itu bener-bener mereka cuma posting mock up aja sama desainnya gitu, terus di-floorkan atau dijual gitu. Jadi kalau misalnya nggak sampai 1 lusin atau 2 lusin mereka nggak produksi gitu. Dan aku juga beberapa kali waktu itu sempat tidak jadi produksi karena slot yang mereka tawarkan itu tidak terisi full gitu. Jadi cara-cara seperti itu udah nggak bisa atau nggak relevan lagi buat zaman sekarang cuy. Nah, untuk menarik market zaman sekarang itu kalian harus buat namanya produk yang unik
atau berbeda gitu sama produk-produk yang lain. Kenapa? Ya supaya ada pertimbangan gitu dari calon pembeli kalian untuk beli produkmu atau seenggaknya ngelirik sama brand kalian atau produk kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian at least jualan barang yang common aja, at least kayak kaos gitu kan, cuma beda desain aja, ya apa gitu kan, menariknya apa gitu. Apalagi zaman sekarang persaingan untuk clothingan itu udah gila-gilaan cuy. Jadi menurutku kalau misalnya kalian pengen bikin produk clothingan, buatlah sesuatu yang sedikit berbeda atau yang unik gitu, pasti bakalan dilirik sama orang gitu. Kemudian yang ketiga, tampilan produk yang menarik. Di zaman digital kayak gini teman-teman, kalau misalnya sekedar posting mockup aja, menurutku itu udah nggak relevan banget. Apalagi itu dijual untuk PO, ya menurutku auto bakalan di skip sama orang gitu. Jadi saranku buatlah foto atau mungkin video pendek gitu kan, ya bisa dibilang kayak reels kalau di Instagram, yang itu bisa bikin orang tertarik sama produk PO-mu teman-teman. Kemudian kalian bisa juga kasih kayak deskripsi yang jelas untuk produk kalian yang pengen kalian PO. Kemudian yang nomor 4, kasih special offer. Kalian bisa kasih kayak diskon atau potongan harga atau mungkin freebies gitu. Misal untuk yang PO duluan gitu kan. Supaya apa mas? Ya supaya nanti kalau misalnya ada orang yang beli produkmu saat PO, itu kayak mereka mendapatkan privilege gitu kan, yang lebih dibandingkan mungkin ketika kamu udah produksi mass product. Salah satu poin paling penting adalah di special offer ini teman-teman. Jadi PO ini adalah kesempatan kalian untuk menawarkan bukan hanya sekedar produk, tapi juga apa nih selain produk apa nih yang kalian harus tawarkan ke konsumen kalian. Nah itu kalian bisa kasih yang kayak aku tadi bilang. Jadi seperti itu. Nah poin yang terakhir, nomor 5, jaga kualitas produk. Ini penting banget cuy. Kalau bisa nih ya teman-teman, walaupun barang ini kamu masih PO gitu ya, pastikan kualitasnya kurang lebih sama bagusnya dengan ketika udah rilis. Atau kalau bisa malah pas udah dirilis itu kalian bisa lebih baik. Nah taunya lebih baik dari mana? Ya mungkin dari feedback yang kamu dapatkan ketika orang beli produk PO kalian gitu. Jadi setelah orang beli PO, kamu mintain feedback dari mereka, kurangnya apa, harus ditambahin apa. Nah, nanti ketika kalian udah mass produk ke depannya, kalian bisa menyempurnakan lagi produk kalian. Jadi seperti itu. Jangan sampai malah kualitasnya drop atau lebih jelek dibandingkan ketika PO, yaitu ya susah gitu ke depannya ya. Kalian punya track record yang kurang baik. Oke, sekalian juga mungkin akan aku jelaskan gitu ya, kalau misalnya pertanyaan dari si Theo tadi kan, terus gimana mas cara pemasaran kalau mau di launching brand baru biar banyak orang tahu gitu ya, secara kan brandku masih baru gitu katanya Theo. Oke, semoga nggak kepanjangan ya. Aku ngeditnya nggak kepanjangan. Oke, yang pertama buat buzz, bukan buzzer ya teman-teman. Buatlah buzz. Buzz itu apa mas? Ya buzz itu bisa kayak kalian kasih sneak peek, teaser, terus info-info tentang produk kalian yang pengen kalian rilis, itu juga termasuk buzz di situ. Terus kalian bisa kasih info ini produknya pengen kalian launching kapan gitu, dan mungkin kalian bisa kasih juga cara mesennya seperti apa dan lain-lain lah. Itu kalian bisa buat itu teman-teman. Kemudian yang kedua, siapkan special offer. Ini sama kayak yang tadi teman-teman, special offer ini penting banget. Semakin bagus offer kalian, penawaran kalian, kemungkinan orang untuk tertarik beli produk kalian akan semakin besar atau semakin tinggi. Gitu. Kemudian yang ketiga, pakai influencer marketing. Nah, kalian bisa cari entah itu selebgram, entah itu influencer, entah itu YouTuber, TikToker. Carilah yang memang itu relevan sama bisnis atau sama produkmu. Jangan sampai cross influence atau cross apa ya, bisa dibilang misal nih, contoh kalian jualan clothingan, kalian ngendorse orang-orang kuliner atau mungkin apalagi ya, mungkin kayak beauty vlogger. Ya menurutku pasarnya mereka berbeda gitu. Walaupun mungkin desain kalian ada unsur-unsur kecantikan atau ada unsur-unsur makanan, tapi ya nggak harus langsung ke sana. Saranku sih lebih baik kalau misalnya kalian bisnis clothing, ya carilah influencer yang memang membahas konten-kontennya itu tentang clothingan gitu, atau mungkin OOTD, itu juga menurutku masih oke gitu. Kemudian yang ke berapa? 4 ya. Yang keempat, kalian bisa ngiklan. Nah, bisa pakai IG Ads, bisa pakai FB Ads. Itu kalau misalnya teman-teman ada dana lebih ya. Kemudian yang kelima, tampilan atau fit yang menarik gitu. Kalau misalnya kita ngomongin bagus kan relatif ya. Kalau menarik itu kan gimana caranya orang itu bisa seenggaknya lihat
konten kita itu tertarik gitu untuk entah itu nge-like atau komen atau bahkan bisa beli gitu. Nah, kalian bisa bikin feed berupa foto atau mungkin video gitu yang menarik, terus kalian kasih detail deskripsi produkmu ini apa aja yang ada di situ. Kayak gitu, itu juga bisa. Kemudian yang keenam, kasih testimoni. Loh Mas, tapi kan kita masih brand baru, belum ada track record buat jualannya, terus testimoninya gimana? Nah, mungkin ini bisa dilakukan setelah kalian bisa melakukan beberapa kali penjualan gitu ya. Mintain testi gitu ke orang-orang yang beli produk kalian. Ya, tujuannya buat apa? Tujuannya ya buat orang itu kalian menimbulkan trust ke calon pembeli kalian yang masih belum tahu brand kalian gitu loh. Brandmu ini kan masih baru ya cuy. Jadi testimoni itu penting banget untuk meyakinkan orang yang masih belum beli produkmu untuk ikutan beli juga gitu. Tujuannya seperti itu. Semakin trust orang ke suatu brand atau suatu bisnis, ya mereka akan lebih enak gitu untuk ngeluarin duit ke brand kalian gitu. Beda dengan misal nih, contoh aja kita compare deh, ada brand A, ada brand B. Brand A ini mereka sama-sama baru ya, A sama B ini bisa dibilang brand baru. Yang brand A mereka jualan hanya sekedar posting-posting aja. Kemudian yang brand B itu mereka posting tapi juga memberikan ngasih kayak testimoni gitu kan, ada orang beli seperti ini, makasih ya Mas, produknya bagus gini gitu. Ya testinya yang yang real aja sih. Jangan sampai kalian ngasih fake testi padahal kalian masih belum dapat testi, ya jangan gitu. Menurutku dengan kalian kasih testi yang real itu orang malah lebih feel-nya tuh lebih dapat gitu. Jangan yang kayak dibuat-buat, kan kerasa ya. Maksudnya kalau aku pribadi lihat testimoni misalnya orang-orang gitu yang real sama yang fake itu aku bisa tahu gitu dari mungkin tata bahasanya atau apanya, itu aku bisa kayak ngerti ini asli nih, ini settingan kayak gitu. Jadi saranku kalau misalnya masih belum ada testi ya nggak apa-apa, kalian apa adanya aja dulu jualan. Kalau misalnya udah ada orang beli kalian mintain testi, yang penting seperti itu. Kemudian yang terakhir nomor 7, kalian bisa buat event launching nih. Nah ini biasanya untuk brand-brand yang memang duitnya itu berlebih ya teman-teman. Terus misalnya mereka ada toko, ya biasanya mereka akan mengadakan event-event launching untuk brand terbaru mereka gitu. Tapi kalau misalnya kalian jualannya cuma online, kemudian budgetnya tidak sebanyak itu, ya kalian mungkin bisa mengalokasikan untuk ke poin nomor 3 atau keempat tadi aja. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Ini lumayan panjang, tapi semoga ini bisa mencerahkan buat teman-teman. Atau mungkin masih belum jelas, kalian bisa komen di bawah. Kita sharing-sharing, atau mungkin kalian ada cara-cara lain gitu ya, supaya Mas, caranya kayak gini Mas, untuk brand baru supaya lebih lebih banyak orang cari. Ya kan bisa komen di bawah gitu, supaya kita sama-sama bisa belajar. So kalau gitu, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Dadah. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.